Halo Sol, Halo. apa kabar Sol? Kabar Ya, baik. kabar baik ya? Iya. Sehat ya? Iya, sehat. Oke, ini lagi sibuk ngapain nih kalau boleh tahu? Sibuk Oh. ngapain? Tadi pagi aku habis lari di GBK. Oke, Iya, aku lagi di dekat dari Bandara Soekarno-Hatta untuk wawancara. oke, terima kasih Sol ya. Sama-sama. Apa sih yang bikin lo tertarik menjadi translator dan mempelajari bahasa Indonesia? Jadi awalnya aku kurang tahu banyak tentang negara Indonesia. Waktu aku pas SMA, ayahku bilang, bagaimana kalau kamu belajar bahasa Indonesia daripada bahasa lain? Dan saat itu aku sangat tertarik belajar bahasa asing. Iya ya. Jadi aku bilang, oke, mari kita belajar bahasa Indonesia. Kabarnya pas waktu pertama kali lo pergi dari Korea ke Indonesia, lo sempet nangis-nangis di bus tuh. Gara-gara lo nggak rela harus meninggalkan Korea dan pergi ke Indonesia pada saat itu. Itu gimana sih Sol ceritanya kalau boleh tahu? Itu video yang semakin jadi viral. Ah? Dan aku nangis di Oh. bis, dalam bis ke bandara. Hmm. Dan saat itu aku nangis karena itu pertama kali aku ke luar negeri sendirian. Ya. Dan itu pertama kali aku ke Indonesia, jadi aku kurang tahu banyak tentang Indonesia. Iya ya. Aku kurang tahu bahasa Indonesia. Ah. Jadi aku bingung, kalau aku pas sampai di Indonesia aku harus kehidupanku di situ Ah. gimana? Iya ya. Jadi aku khawatir banget, jadi aku tiba-tiba nangis di dalam bis. Nah, kabarnya juga lo punya bakat bisa mainin beberapa alat musik tuh Sol. Sejak usia 7 atau 8 tahun ya? Iya, aku sebenarnya bisa main biola, tapi karena aku tidak bawa biola dari Korea, Ah. mungkin kemampuanku udah hilang. Tapi sejak SD, aku mulai belajar biola karena iya, ayahku selalu bilang, kamu harus main salah satu alat musik untuk kehidupanmu jadi lebih indah. Dan karena ayahku bisa main piano, kalau ada lomba main biola, ayahku selalu sampingi aku main piano. Yeah. Nah, panggilan Sol Mangat yang kamu cantumkan di sosial media kamu tuh punya arti tersendiri nggak sih untuk kamu? Iya, ada. Nama asliku dalam bahasa Korea itu Kim Yun-sol. Nama mantannya Kim, dan namaku adalah Yun-sol. Dan iya, aku tambah semangat untuk semangat terus. Nah, itu jadi semangat. Yeah. Pas baru pertama kali jalan-jalan di Indonesia, kabarnya juga nih kamu pernah ditipu sama kakek-kakek pas lagi jalan ke Monas bareng teman-teman kamu tuh Sol. Sampai kamu dan temanmu itu tuh dimintain duit 450.000 tuh Sol. Itu ceritanya gimana kalau boleh tahu? Itu saat itu aku dan teman-temanku semuanya pertama kali ke Indonesia. Dan semuanya tidak tahu tentang Indonesia. Jadi kita keliling-keliling Jakarta, khususnya di Monas karena itu di pusat Indonesia. Dan tiba-tiba salah satu bapak datang ke aku dan beliau bilang, ayo aku bisa rekomendasi beberapa tempat wisata dan aku akan kasih tahu, memperkenalkan. Dan beliau ikut masjid, perpustakaan dan beberapa tempat wisata dekat dari Monas. Dan beliau bilang, ayo kita makan nasi padang. Dan dia ikuti salah satu restoran nasi padang. Dan ujung-ujungnya beliau minta uang, dan itu uangnya gak begitu kecil. Introduction dong Sol pakai bahasa Korea. Bilang, halo saya Kim Yun-sol, selamat datang di YouTube Season Productions. 안녕하세요, 저는 김윤솔입니다. Seasons Production 유튜브 채널에 오신 것을 환영합니다. Wah, nice nih, keren banget. Nah, ada kabar tentang film Merah Putih One for All yang menuai pro dan kontra di kalangan warganet nih Sol. Yang dimana film tersebut tuh dikritik keras gara-gara kualitas animasi yang buruk dan juga visual yang kaku. Padahal beberapa waktu lalu tuh ada film animasi Jumbo yang sukses mendapatkan pujian dari warganet.
Apa sih pendapat kamu soal ini, Sol? Aku kurang tahu jelas tentang film itu, tapi aku kadang-kadang lihat potongan-potongan di Iya. Reels. Nah, sekarang kita sambil jalan, Sol ya. Oke. Ayo. Nah, kita lanjut lagi ngobrol nih, Sol. Kabarnya pas waktu SMA kamu pernah belajar bahasa Jepang ya? Iya. Nah, tuh cerita gimana, Sol, kalau boleh tahu pengalamannya? Aku ambil jurusan Jepang Hah? pas waktu SMA dan aku ikut Foreign Language High School. Itu SMA khas untuk belajar bahasa asing. Ya. Dan di SMA aku ada bermacam-macam jurusan, bahasa Iya, iya. Prancis, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Jerman. Iya. Dan aku mau belajar bahasa Jepang karena Jepang adalah bukan salah satu negara yang paling dekat dari Korea. Korea, Iya, dan aku sering ke Jepang Ya. minimal 1 kali per tahun, jadi aku mau belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin Korea, terus ngobrolin Jepang juga. Iya. Nah, kalau Jakarta menurut seorang Sol itu seperti apa sih? Jakarta ini kota yang sangat-sangat menarik Ya. karena setiap kali aku keluar dari kosku, pemandangannya setiap Ya. kali beda dan aku suka makanannya, orang di sini, dan Ya. karena aku punya banyak teman di sini, itu bikin kehidupanku di Indonesia lebih menarik dan seru. Nah, kalau misalkan Jakarta menjadi rumah kedua kamu tuh seperti sekarang ini, Ya. apa sih lowest point atau titik terendah yang kamu alamin dan paling diingat banget? Mungkin pas waktu itu aku pertama kali tiba di Indonesia karena saat itu Hah? aku ke Jogja. Jogja itu kayak kota sejarah, kota pendidikan, dan itu bukan seperti kota besar seperti Ya. Jakarta atau di mana ya, atau Surabaya. Jadi pas pas tiba di Jogja, Iya ya. suasananya seru, tapi setelah 1 minggu aku udah adaptasi. Aku bisa makan makanan di pinggir jalan, Iya. aku bisa tidur dengan nyenyak di Iya, iya. kosku, bisa Iya. makan makanan Indonesia di pinggir jalan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin soal Megawati dan juga karir kamu nih, Sol. Iya. Gimana sih first impression atau kesan pertama ketika kamu baru aja kenal sama Kak Mega dan baru aja berkarir sebagai penerjemah dari tim volley Red Spark? Pas waktu aku pertama kali ketemu Mega Onni di bandara, seru sekali karena sebenarnya aku belum sempat ketemu orang Indonesia yang setinggi Mega Onni. Iya. Nah, walaupun Mega Onni terbang selama lebih dari 12 jam, kalau dari Jember, Iya ya. tempat Mega Onni tinggal, dia pasti capek kan, tapi Iya, iya. dia tetap senyum, dia nyapa dengan aku dengan senyum. Iya, iya. Dan kita makan burger di bandara. Iya ya. Kalau sosok Megawati di mata kamu tuh seperti apa sih, Sol? Menurutku Mega Onni dia orang yang optimis banget, tapi kalau berlawan sama tim lawan atau kalau ada pertandingan, Ya. dia sangat dia mau menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai terakhir. Dia gak pernah menyerah walaupun situasinya jelek. Kalau ada hal yang bikin Mega Onni susah, Ya. dia selalu bekerja keras, Ya, ya. berolahraga lebih keras untuk mengatasi situasi itu. Ya. Oke. Season Friends, habis ini ayo kita naik kapal dulu. Oke. Aku akan jadi sopir boat, sopir kapal. Iya, Mau iya. kemana? Mau ke Korea? Kemana aja boleh deh, kemana aja boleh.
selama kamu di Red Spark, siapa sih sosok yang menjadi support system bagi hidup kamu, yang selalu peduli sama kamu, baik di saat kamu sedang baik-baik saja ataupun sedang terluka? Biasanya kalau ketika orang-orang dengar Red Sparks, mereka pikir tentang pemain kan? Tapi di dalam tim Red Sparks ada banyak coaching staff, ada pelatih, ada manager, ada trainer. Jadi mereka semuanya membantu aku untuk adaptasi di kehidupan di Daejeon, kota yang agak jauh dari Seoul. Dan mereka selalu tanya aku kalau ada yang susah, kalau mau bantuan, kasih tahu aja. Jadi aku juga itu pertama kali aku tinggal di luar Seoul bersama orang tuaku. Jadi mereka selalu take care aku, selalu melindungi aku seperti itu. Dan bukan cuma coaching staff, tapi juga pemain-pemain. Misalnya pemain-pemain orang asing, Mega 언니, 지아 언니 saat itu, dan juga pemain-pemain Korea, misalnya Sony 언니, Haesun 언니. Mereka selalu ajak aku ketika ada hari libur. Kita nonton bareng, makan bareng, kita ke kafe bareng, nongkrong bareng, seperti itu. Kabarnya kamu belajar nyetir mobil supaya bisa antar jemput Kak Mega tuh. Itu gimana sih Sol ceritanya? Aku dapat SIM 1 minggu sebelum aku gabung sama Red Sparks. Jadi saat itu aku sebenarnya nggak tahu cara menyetir dengan lancar. Dan ya ketika pas aku gabung di tim Red Sparks, salah satu coach namanya Coach Hwan, beliau bantu aku untuk menyetir Carnival. Carnival itu salah satu mobil Korea, dan itu mobil untuk aku, dan aku biasanya pakai mobil itu untuk nyetir buat antar jemput buat Kang Mega sama Kak Cia. Lo pernah denger gak sih istilah Rojali, rombongan jarang beli, yang terjadi di kalangan Gen Z dan milenial akhir-akhir ini, dimana banyak orang yang mampir ke mall atau pusat perbelanjaan tapi mereka nggak beli apa-apa tuh, melainkan mereka hanya sebatas nongkrong dan lihat-lihat barang aja. Aku juga seperti itu. Walaupun orang Indonesia bilang, Indonesia lebih murah daripada di Korea, aku setuju, tapi kalau ke mall itu harganya sama. Jadi karena aku masih magang di ASEAN dan uangku tidak begitu banyak, aku suka lihat-lihat. Biasanya itu panggilannya ada istilah, yaitu eye shopping. Jadi aku juga suka lihat barang baru, dan kalau ada barang yang aku sungguh-sungguhnya mau, aku beli. Teman-teman katanya waktunya udah habis cepat sekali. Kita mau ke situ aja. Ayo, let's go. Oke, ini kita ngobrol yang agak random sedikit Sol. Kabarnya seorang Kim Yeon Sol ini juga sangat mengidolakan Afgan tuh. Itu gimana sih kamu bisa ngefans sama Afgan kalau boleh tahu? Sebenarnya ketika aku belajar bahasa Indonesia, aku lebih suka belajar bahasa Indonesia melalui lagu-lagu Indonesia, misalnya Afgan, Tulus, Rosa, seperti itu. Dan pertama kali aku lihat music video dari Afgan, itu lagunya Panas. Panas Marah. Iya, Panas Marah. Dia ganteng banget dan suaranya juga enak, dan lagunya juga indah. Jadi aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Iya, jadi aku jatuh cinta pada Mas Afgan. Dan waktu kemarin pas Mas Afgan datang ke Korea, aku ke konsernya dia dan lihat konsernya secara langsung, keren banget. Oke, kamu juga pernah bekerja di salah satu perusahaan elektronik tuh, dan juga saat ini kabarnya kamu bekerja di ASEAN. Pengalaman dan ilmu apa yang kamu dapatkan setelah kerja di kedua tempat tersebut? Itu bukan kerja, tapi aku kerja sebagai brand ambassador, global ambassador di LG Energy Solution. Itu brand
baterai Iya ya. di Korea dan di Karawang ada joint venture antara LG Energy Solution dan Yeah. Hyundai Motors. Jadi sebagai orang yang bisa berbahasa Indonesia, Yeah. aku kadang-kadang bikin konten yang memperkenalkan tentang bisnisnya dan juga pabrik itu. Iya ya. Oke. Ini sekarang duduk sekarang nih ya. Ya. Kita mau duduk sebentar. Ya, oke. Wah, panas banget soalnya cuacanya ya. Ini kursinya kayak sauna. Selain kamu menjadi penerjemah dan membuat konten YouTube, ternyata di dalam diri kamu tuh juga mempunyai public speaking yang cukup bagus tuh, Sol. Apakah kedepannya kamu ada niatan untuk menjadi seorang jurnalis atau menjadi seorang pembawa acara? Kalau ada kesempatan, aku mau jadi jurnalis atau orang yang bisa public speaking seperti itu. Tapi karena menurutku pengalamanku masih kurang, jadi melalui YouTube, melalui TikTok dan IG ku aku mau bikin banyak konten yang memperkenalkan budaya Indonesia dan makanan Indonesia dan juga kehidupanku sebagai orang Korea di Indonesia. Aku bisa berlatih dan tahu pendapat-pendapat dari bermacam-macam orang. Last but not least, apakah seorang Kim Yeon Sol untuk saat ini masih percaya dengan kalimat "aku percaya bahwa di bumi ini pasti ada jodohku" seperti yang kamu bilang di YouTube kamu? Dan jika kamu mendapatkan jodoh dari Indonesia tuh kira-kira reaksi kamu tuh gimana, Sol? Menurutku itu negara, bukan. Menurutku negeri orang itu tidak begitu penting. Di manapun ada orang baik dan dimanapun ada orang aneh. Jadi karena aku bisa bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Korea, iya. Yang penting mencari orang yang cocok dengan aku. Alright. Oke, Season Friends, baru aja kita dengarkan bincang-bincang bareng Kim Yeon Sol aka Sol Mangat. Tadi udah ngobrolin dari berbagai macam permasalahan tuh. Mulai dari kehidupan pribadinya sampai karirnya Sol Mangat menjadi penerjemah di Red Spark gitu ya. Oke, thank you Sol udah berbincang-bincang bersama kami ya. Terima kasih ya. Semoga sukses selalu Sol ya. Iya, kalau ada pertanyaan, kolom komentar aja. Aku akan menjawab di sini. Bye. Bye-bye, sampai jumpa lagi.